Zaman udah secanggih ini, kita jangan sampai males literasi. Halo, kembali lagi bersama saya Juang Sabil dari Perairan Stabil. Nah, kebetulan kemarin saya baru aja bikin video Q&A ya di platform Instagram Perairan Stabil. Terus ada yang nyempilin ide nih untuk menyampaikan bagaimana kurang lebihnya dari pemeliharaan ikan predator. Sebelum saya bahas, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Perairan Stabil, follow Instagram dari Perairan Stabil, dan nyalain semua notifikasinya. Nah, ini pengalaman saya pribadi ya. Jadi awal-awal saya memelihara ikan predator itu benar-benar tanpa pengalaman yang mumpuni. Berbagai kesalahan-kesalahan itu sudah saya jadikan sebuah pembelajaran. Dan apa aja nih yang menurut saya paling harus diperhatikan oleh teman-teman penghobi lainnya yang baru mulai. Yang pertama, kita harus benar-benar tahu ukuran maksimum dari ikan yang ingin kita pelihara. Misal kita mau pelihara ikan peacock bass, terus ikan arwana, terus ikan apalagi Oscar dan lain-lain itu. Nah, kita harus tahu tuh maksimum size-nya untuk di skala akuarium dan kolam itu paling gedenya tuh berapa, biar kita bisa nentuin ukuran tank yang harus kita buat. Lalu ketika ukuran tank udah ditentukan, kita menentukan filtrasinya, mau pakai SAM atau pakai top filter. Cari yang sekiranya sesuai dengan kemampuan teman-teman. Maksudnya kemampuan tuh kayak gimana? Ya, pertama secara materi, anggaran kalian harus benar-benar ukur tuh. Untuk jangka panjangnya juga harus tahu bagaimana sih cara maintenance-nya. Pastikan juga untuk sumber airnya itu kalau bisa pH-nya sesuai. Misal pH idealnya itu adalah di angka 7 ya. Dan cenderung kita juga harus peka nih, kita tuh tinggal di daerah yang seperti apa, bersuhu dingin atau panas. Kita harus benar-benar memperkirakan itu semua. Misal nih semua udah tertata, kalian sudah benar-benar tahu nih settingan yang pas lah. Saat ingin memulai memelihara ikan, pastikan ikan yang akan kita cari atau kita hunting itu semua ukurannya seragam. Artinya misal ikan A itu ukurannya 16 cm, yang satunya kalau bisa jangan sampai lebih dari 5 cm atau kurang dari 5 cm. Pokoknya seragam lah. Kenapa sih ukuran ikannya harus kurang lebih tidak jauh berbeda? Karena kita nggak mau kan ikan-ikan itu akan saling bully-membuli. Biasanya dengan perbedaan size yang terlalu jauh itu akan terjadi bully-membuli. Tapi misalnya ikan yang kita pelihara sudah sama nih, kita pelihara mungkin 1 bulan 2 bulan tiba-tiba terjadi perkelahian tuh, padahal size-nya nggak jauh berbeda. Kok bisa? Bisa jadi karena karakter ikannya. Dan prinsip saya sekarang, kita punya ikan predator tuh jangan sampai ikannya yang jadi majikan. Dibalik, kita tuh majikannya, berarti ikannya kita didik gitu. Mulai dari cara makannya, kemudian apa yang mau kita treatment ke ikannya harus ikut kita. Itu menurut saya. Dan pastikan semua itu terkonsep ya. Jadi kita tahu tuh untuk ukuran ruangan yang ingin kita pasangi akuarium, apakah itu sesuai dengan jarak pandang yang pas, kemudian estetikanya apakah dapat. Itu kalau menurut pribadi saya. Jadi ketika unsur-unsur itu semua udah terpenuhi, sesuai selera masing-masing dan terkonsep, saya kira kita akan meminimalisir kekurangan-kekurangan saat memelihara ikan predator. Biasanya para penghobi-penghobi yang tidak mengkonsep dan cenderung baru mulai itu udah kayak terlena gitu loh, terlena, akhirnya asal beli ikan, terus pokoknya beli sampai nggak sadar kalau ikan itu semakin bertumbuh, mereka makin gede, akhirnya bingung tuh, tanknya nggak muat. Belum lagi kalau udah kena trigger temannya untuk beli lampu A, B, C, D, E, pompa A, B, C, D, E, itu nggak akan kelar. Katakanlah seperti saya, di Perairan Stabil tank utamanya cuma 1 dan ada tank keduanya tank karantina. Ya udah, cuma punya 2 tank, tapi gimana caranya saya bisa menikmatinya. Dan jujur sampai saat ini saya tidak pernah bosan untuk memelihara ikan predator. Entah kenapa
ketika saya memelihara ikan kayak ikan-ikan kecil, aquascape gitu, pernah kan itu nggak nemu feel-nya. Kemudian kayak ikan air laut, istri saya suka, saya nggak dapat feel-nya. Saya cuma oh ya udah buatin tank untuk istri saya kayak gitu kan, tapi saya nggak dapetin feel-nya. Nah ketika ikan predator itu lebih, oh ini saya banget nih. Nah jangan sampai tuh kita pengen banget memelihara ikan predator tapi kita kurang literasi. Nah zaman udah secanggih ini, kita harus pintar-pintar tuh mencari informasi dari berbagai sumber ya. Jadi kita tuh biasakan benar-benar menganalisa setiap informasi yang ada. Makanya kita jangan sampai males literasi. Poin dari video ini, memelihara ikan predator itu kurang lebihnya gimana, saya bilangnya 50-50. Karena kalau 100% sangat menguntungkan ya nggak juga gitu loh. Kalau kita ngomongin rugi banget ya nggak juga. Makanya kita harus bisa mengimbangi itu semua. Nah kurang lebih seperti itu sih. Saya terima kasih sudah menanyakan hal itu, dan semoga apa yang saya katakan di video kali ini benar-benar bisa dicerna dan dipahami teman-teman semuanya. Oke. Baik, sepertinya cukup sih ya untuk menjelaskan kurang lebihnya memelihara ikan predator. Oke, terima kasih. Saya Juang Sabil, pamit dari video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stabilkan.